Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karismanusa Perwira Putra. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 191160404042. Saya akan mempresentasikan tentang persiapan alat-alat anestesi atau biasa disebut dengan statics. Sebelum melakukan tindakan anestesi, perlu dilakukan persiapan alat-alat anestesi terlebih dahulu. Jadi kita bisa melihat contohnya seperti ETT, apakah terdapat kebocoran atau tidak di ETT tersebut. Selanjutnya persiapan alat anestesi, biasa disebut dengan statics, meliputi scope, terdiri dari stetoskop dan laryngoskop. Laryngoskop sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu Mayer untuk anak, Macintosh untuk dewasa. Tube terdiri dari endotracheal tube dan LMA. Airway terdiri dari face mask atau sungkup, OPA atau oropharyngeal airway, NPA atau nasopharyngeal airway. Tape yaitu plester atau fiksasi. Introductor terdiri dari silet dan margil forceps. Konektor. Dan yang terakhir adalah suction. Pada slide selanjutnya, scope atau stetoskop dan laryngoskop. Stetoskop berfungsi untuk mendengarkan suara detak jantung agar dapat diketahui apakah jantung berdetak dengan benar dan memiliki ritme yang normal atau tidak. Dan stetoskop berfungsi untuk mendengarkan saat endotracheal tube telah diintubasi agar kita bisa mengetahui apakah endotracheal tube masuk ke paru-paru atau masuk ke saluran pencernaan yang seharusnya endotracheal tube masuk ke paru-paru. Laryngoskop berfungsi untuk pada saat pasien bius umum. Laryngoskop digunakan untuk membuka jalan nafas atas. Setelah jalan nafas terbuka, dicari dulu epiglottis. Setelah itu terlihat trakea atau nampak warna putih. Berarti itu pitar suara. Nah, kalau sudah kelihatan baru masukkan endotracheal tube. Laryngoskop sendiri memiliki dua jenis, yaitu Mayer untuk anak, Macintosh untuk dewasa. Selanjutnya tube. Terdiri dari endotracheal tube atau ETT dan larynx airway atau LMA. Endotracheal tube atau ETT terbuat dari material silikon PVT. Cara penggunaan ETT dengan cara dimasukkan ke dalam trakea pasien untuk memastikan tidak tertutupnya trakea sebagai saluran pernapasan dan udara pernapasan dapat masuk ke dalam paru-paru. Endotracheal tube memiliki dua jenis, yaitu non-kinking dan kinking. Non-kinking sendiri memiliki besi di dalamnya, sedangkan kinking tidak ada. Biasanya kinking digunakan di hidung atau nasal. Yang kedua, larynx mask airway atau LMA. LMA digunakan untuk pasien dengan operasi singkat tanpa memerlukan relaksasi otot. Endotracheal tube atau ETT dan larynx mask airway atau LMA memiliki berbagai ukuran tergantung pasien yang akan dilakukan operasi. Selanjutnya airway terdiri dari face mask atau sungkup, oropharyngeal airway atau OPA, nasopharyngeal airway atau NPA. Sungkup muka atau face mask berfungsi mengantar udara atau gas anestesi dari alat resusitasi atau sistem anestesi ke jalan napas pasien. Bentuknya terbuat
sedemikian rupa sehingga ketika digunakan untuk bernapas, spontan atau dengan tekanan positif tidak bocor dan gas masuk semua ke trakea lewat mulut atau hidung. Bentuk sungkup muka sangat beragam tergantung usia pasien dan pembuatnya. Ukuran 03 untuk bayi baru lahir, 02, 01, 1 untuk anak kecil, 2, 3 untuk anak besar, dan 4, 5 untuk dewasa. Sebagian sungkup muka dari bahan transparan supaya udara ekspirasi kelihatan atau berembun, atau kalau ada muntahan atau bibir terjepit kelihatan. Selanjutnya, oropharyngeal airway atau OPA berbentuk pipa gepeng lengkung seperti huruf C berlubang di tengahnya, dengan salah satu ujungnya bertangkai dengan dinding lebih keras untuk mencegah gangguan patensi lubang bila pasien menggigitnya, sehingga aliran udara tetap terjamin. Yang ketiga, nasopharyngeal